Ya, selamat sore Sobat Tani dimanapun kawan-kawan berada. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat pada sore hari ini. Bagi kita yang penghobi tanaman, tentu kita menginginkan tanaman kita bertumbuh subur, daunnya sehat, segar, dan cepat berbuah tentunya untuk tanaman buah. Ada berbagai cara yang dilakukan, baik itu melalui pemupukan maupun cara-cara lainnya ya teman-teman. Dan salah satu cara yang paling efektif, yang paling murah adalah kita menggunakan PSB. Apa PSB itu teman-teman? PSB itu adalah fotosintesis bakteria atau cairan yang mengandung bakteri yang memiliki kemampuan berfotosintesis, yaitu kemampuan menyerap energi matahari merubahnya menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Uh, bakteri ini memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, dan ketika kita mengaplikasikan pada tanaman, cara pengaplikasiannya itu dengan cara menyemprot pada daun tanaman kita, sehingga daun tanaman itu akan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis secara optimal. Karena kadang-kadang pada siang hari ketika panas matahari itu cukup terik, seringkali daun tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap energi matahari karena energinya terlalu kuat. Dengan menyemprotkan PSB ini di daun, maka daun memiliki kemampuan yang cukup baik ya untuk menyerap sinar matahari atau energi matahari itu menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman itu bertumbuh, sehingga tanaman itu akan bertumbuh secara baik atau kelihatan atau nampak hijau, segar, dan cepat besar. Baik teman-teman, video kali ini akan saya tunjukkan cara membuat PSB. Jadi jangan di skip video ini, karena video ini akan saya buka rahasianya bagaimana untuk membuat PSB secara cepat. Ya. Jadi pada umumnya PSB itu jadi 2-3 minggu. Tetapi dengan rahasia ini akan membantu kita mendapatkan PSB secara lebih cepat. Ya, 1 minggu atau 1 minggu lebih kita sudah mendapatkan PSB yang siap diaplikasikan. Jadi cairan seperti ini sudah berubah warna menjadi merah seperti ini, itu berarti PSB itu sudah siap, bakterinya sudah cukup banyak dan bisa diaplikasikan pada tanaman kita. Mari kita lihat caranya teman-teman ya. Kita perlu mempersiapkan yang pertama bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada 3 jenis. Umumnya orang menggunakan vitsin dan telur seperti ini ya. Tapi saya tambahkan, ini berdasarkan pengalaman saya tambahkan dengan terasi udang ya teman-teman ya. Ini akan membantu mempercepat ya perkembangbiakan bakteri ini, sehingga dia akan lebih cepat berubah warna seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk takaran bahan-bahan yang ada, jadi 1 buah telur, 1 bungkus kecil terasi, dan 1 sendok vitsin Ajinomoto itu kita akan campur dan kita akan masukkan ke dalam 3 botol air mineral ukuran 1,5 liter. Jadi kurang lebih 4,5 liter air untuk bahan-bahan yang kita siapkan tadi. 1 buah telur, 1 sendok vitsin dengan 1 bungkus kecil terasi udang. Kita siapkan media airnya, kita siapkan air kolam teman-teman ya. Lebih bagus air yang ada ikannya ya, yang tempat kolam ikannya. Air itu sudah mengandung biang bakteri
PSB itu sendiri. Sehingga ketika kita menambahkan bahan-bahan ini, itu akan membantu dia untuk berkembang biak secara lebih cepat. Tapi ingat, harus di bawah sinar matahari penuh, ya. Karena kalau simpan di tempat yang teduh, itu tidak akan bakteri itu tidak berkembang biak, karena dia membutuhkan cahaya matahari yang cukup, ya, untuk perkembang biakannya. Karena ini adalah bakteri fotosintesis, ya. Dia berfotosintesis untuk membela diri atau untuk berkembang biak. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya adalah mencampurkan ketiga bahan ini. Campurkan ketiga bahan ini. Ya. Ini kita hancurkan, ya teman-teman, ya. Kita hancurkan, ya, bisa dengan tangan seperti ini juga, bisa dihancurkan pakai sendok, ya, bisa juga. Terus telurnya kita pecahkan, kita masukkan, kita campur, dan kita ukur vitsinnya atau Junimotonya 1 sendok. Ya, 1 sendok, teman-teman, ya. Kita campur. Boleh kita tambahkan air tadi sedikit. Kita tambahkan air supaya lebih encer dan lebih cepat tercampur, ya. Ya. Bahan-bahannya sudah siap, teman-teman, ya. Bahan-bahannya sudah siap dan siap kita masukkan ke dalam botol-botol air kolam tadi. Jadi harusnya kita siapkan tiga botol, ya teman-teman, ya, atau kurang lebih 4,5 liter air kolam. Dan ini bahan ini kita bagi secara merata untuk 3 botol tersebut. Ya, kita masukkan, teman-teman. Ya, kurang lebih 3 sendok, ya. Sisanya kita masukkan di 2 botol berikutnya. Ya, kita tutup seperti ini. Terus kita campur secara baik lagi, kita kocok lagi. Dan kita letakkan di bawah sinar matahari penuh, ya. Sinar matahari penuh, tidak di bawah naungan, ya. Dan kita usahakan setiap hari, pada siang hari, pada saat panas matahari, kita kocok, ya. Setiap botol, 3 botol tadi kita kocok seperti ini, dan kita buka penutupnya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Kita buang gas karena dia proses fermentasi di dalamnya, proses fotosintesis, dia mengeluarkan gas, teman-teman, ya. Dan gas itu harus kita buang setiap hari, ya. Campur, kita jemur di panas matahari, dan kita tunggu kurang lebih 1 minggu atau beberapa hari kemudian, 4 atau 5 hari, sudah mulai nampak kemerah-merahan, ya. Ini sudah berumur 1 minggu, teman-teman, ya. Ini sudah bisa diaplikasikan. Kalau sudah berwarna seperti ini, PSB ini sudah siap kita gunakan atau kita aplikasikan pada tanaman kita. Seperti itu. Takarannya bagaimana, teman-teman? Dosis, ya. Dosisnya itu 20 ml. Jadi kalau teman-teman punya spuit, silahkan menggunakan spuit, tapi bisa juga menggunakan takaran seperti ini. Ini kurang lebih berapa mililiter, ya? Ini 10 mililiter. Ya, mililiter itu berarti 2 sendok ini untuk 2 liter air.
ya, 2 liter air, dan kita semprotkan atau kita aplikasikan pada tanaman kita. Jadi kita semprot pada daun dan juga batangnya bisa kita semprot. Jadi demikian teman-teman. Mungkin ada satu hal yang saya lupa tadi, kita selalu menggunakan wadah transparan, ya, wadah transparan, dan yang paling murah dan paling mudah kita dapatkan adalah botol aqua seperti ini, botol mineral, ya, mineral bekas seperti ini kan banyak dibuang-buang orang kalau sudah airnya diminum atau digunakan. Kenapa harus transparan? Karena sinar matahari harus masuk ke dalamnya untuk membantu bakteri ini melakukan proses fotosintesis untuk perkembangbiakannya, untuk kebutuhan energi. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba. Ini cukup efektif dan efisien, ya. Efisiennya apa? Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan pupuk terbaik, ya, pupuk terbaik untuk tanaman-tanaman kita, tapi cukup dengan bahan-bahan yang ada di rumah kita, dan cara pembuatannya juga cukup mudah. Seperti itu teman-teman, ya. Itu rahasianya, silakan dicoba. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan harap di subscribe. Itu sebagai wujud dukungan teman-teman terhadap channel ini, sehingga saya atau kami termotivasi terus untuk berbagi pengalaman bagaimana kita memperlakukan tanaman-tanaman kita secara baik sehingga dia dapat bertumbuh dengan sehat, segar, dan cepat menghasilkan. Salam sehat dan salam hijau.